masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Baru 1,5 bulan bebas, pengedar ganja kembali ditangkap. Tukang palak di jembatan Siti Nurbaya ditangkap polisi. Baru pertama kali digelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Amping Parak Timur di kantor Wali Nagari. Masyarakat Jorong Banda Baru, Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, dihebohkan dengan matinya 5 ekor sapi mereka di areal perkebunan kelapa sawit PT Permata Hijau Pasaman. Kematian sapi ini mulai terjadi dari hari Rabu hingga Sabtu pekan lalu. Sapi-sapi ini diduga diracun oleh perusahaan perkebunan. Racun tersebut dicampurkan pada makanan ternak yang kemudian ditebar di areal inti perkebunan kelapa sawit. Untuk mencari kejelasan, puluhan warga Nagari Sasa mendatangi kantor perkebunan kelapa sawit dan menyampaikan keluhan, serta menuntut pertanggungjawaban. Perusahaan mengakui perbuatan mereka dengan dalih untuk melindungi tanaman sawit mereka yang masih kecil-kecil agar tidak dimakan oleh sapi. Perusahaan juga menuding warga membiarkan sapinya berkeliaran hingga masuk ke perkebunan. Setelah melalui perundingan yang cukup alot, dicapai sejumlah kesepakatan agar warga menjaga hewan ternaknya tidak masuk areal perkebunan, dan pihak perusahaan juga berjanji tidak akan memakai racun lagi. Sapi masyarakat mati dikarenakan memakan racun-racun yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Nah, berhubungan itu masyarakat kita di Sasa sepakat untuk menyuplai pihak perusahaan bersama-sama dalam rangka mempertanyakan terhadap kebijakan perusahaan. Insya Allah dengan kesepakatan bersama telah mendapat persetujuan masing-masing pihak. Dalam ini perusahaan tidak akan lagi melakukan racun di lokasi, dan peternak sapi pun tetap memelihara dan menjaga ternaknya di areal inti. Jadi intinya, seandainya ada sapi yang masuk ke lapangan ke dalam kebun PT PAP1, itu akan kita usir dan akan kita pagari dengan dengan batas-batas kawat atau parit, dan masyarakat pun akan menjaga ternaknya masing-masing. Dan kesepakatan ini sudah kita buat, apabila salah satu pihak yang melanggar tentu akan kita larikan ke ranah hukum yang berlaku. Menariknya, perusahaan enggan mengganti rugi sapi-sapi yang mati yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah karena dinilai berkeliaran di areal perkebunan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baru 1,5 bulan bebas dari penjara, Saprizal alias Tacep kembali dibekuk tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Agam. Pria 48 tahun tersebut ditangkap saat bertransaksi di daerah Pantah, Kecamatan Matur. Warga Pasar Jambak Bala Hilir ini dibekuk dengan barang bukti ganja dalam bungkusan seberat 250 gram yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Tidak berhenti di situ, tim juga melakukan pengembangan ke rumah Saprizal di daerah Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukit Tinggi. Di lokasi kedua, polisi menemukan 7 paket ganja yang disimpan di dalam kulkas seberat 750 gram. Petugas juga menyita telepon genggam, 1 timbangan dan sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menjual ganja. Dari yang bersangkutan kami mengamankan sebanyak 2,5 ons narkotika jenis ganja. Kami datangi rumahnya dan kami periksa geledah, ternyata disimpan di dalam lemari es narkotika jenis ganja sebanyak 7,5 ons. Jadi total dari
barang bukti yang kami dapatkan dari tersangka ini adalah 1 kilo. Tersangka ini merupakan DO, kemudian yang bersangkutan juga residivis. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut dibelinya dari seorang teman di daerah Solo. Ia merupakan residivis atas kasus yang sama pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 7 tahun 3 bulan penjara. Dan saat ini berstatus bebas bersyarat. Saprizal dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Dijual berapa biasanya? Inilah video yang beredar luas di media sosial saat seorang pemuda melakukan pungutan parkir liar terhadap pengunjung di kawasan Jembatan Siti Nurbaya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku meminta paksa uang parkir pengunjung yang memakai sepeda motor yang berhenti di atas Jembatan Siti Nurbaya. Para pengunjung yang takut terpaksa memberikan uang kepada tukang palak tersebut. Dari rekaman video itu, tim Opsnal Polsek Padang Selatan mengetahui identitas pelaku. Pelaku bernama Olan, 29 tahun, diringkus polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolsek Padang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami, jajaran Polsek Padang Selatan, telah berhasil mengamankan seorang pelaku pungli yang sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Dan bagi masyarakat yang pernah dimintai oleh para pelaku, kalau merasa dirugikan, silakan. Kami dari Polsek Padang Selatan menunggu laporan dari saudara-saudara sekalian. Polisi mengimbau pengunjung yang menjadi korban pelaku agar segera melapor kepada Polsek Padang Selatan dan membuat laporan pengaduan, agar polisi mempunyai dasar hukum untuk memprosesnya hingga ke pengadilan. Alfi melaporkan dari Padang. Masyarakat Amping Parak Timur silih berganti mendatangi kantor Wali Nagari untuk memeriksa dan mendapatkan pengobatan gratis Jumat pekan silam. Petugasnya berasal dari Puskesmas Kayu Gadang. Berbagai jenis pemeriksaan kesehatan dilaksanakan mulai dari tekanan darah, gula darah, kehamilan, edukasi kepada ibu hamil dan balita, hingga pengecekan kartu BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sulit untuk mendapatkannya, dengan alasan tidak memiliki biaya, ataupun karena jarak yang jauh menuju puskesmas yang berjarak 20 km. Menurut keterangan warga, kesempatan seperti ini sangat sulit didapatkan. Malah ini baru pertama kali dirasakan oleh mereka. Ini baru pertama kali berada di kampung kami. Manfaat pengecekan atau pengobatan gratis ini cukup bermanfaat. Karena selama ini belum pernah ada ini di kampung ataupun di kenegarian kami. Selama ini kami mempunyai kesulitan, kan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Alhamdulillah, karena adanya pengecekan ataupun pengobatan gratis ini cukup bermanfaat, terutama kepada masyarakat miskin. Sosialisasi tentang bagaimana kehamilan dan kehamilan ke depannya sampai persalinan. Bagus untuk memotivasi ibu-ibu hamil supaya lebih baik ke depannya. Menurut pihak Puskesmas Kayu Gadang, sasaran kegiatan ini adalah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari puskesmas. Ya, yang pelayanan terutama pelayanan ibu hamil, pelayanan lansia, itu dilakukan oleh tenaga PTM, pemeriksaan DPT hamil, kelas ibu hamil, kelas balita, agar seluruh lapisan masyarakat terpapar dengan pelayanan kesehatan. Dan bagi yang orang tua atau lansia, lebih dekat lagi untuk mendapatkan pelayanan. Warga berharap Puskesmas Kayu Gadang rutin menggelar kegiatan seperti ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.